Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Aziza dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Wadud tentang puncak peradaban kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Mengapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Karena pada masa ini adalah terjadi masa keemasan, di mana pada masa ini wilayah kekuasaan Islam sangat luas dalam bidang ekonomi kesejahteraan. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan pada tahun 104 dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Kemudian pendiri dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tiga poros yang dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu Humaimah Yordania yang dijadikan sebagai pusat perencanaan. Kemudian Kufah atau kota Irak sebagai pusat kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan Perancis. Kemudian setelah itu dipimpin oleh pemimpin pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, selaku beliau adalah pendiri dari Bani Abbasiyah. Beliau memimpin pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Yang dilakukan adalah Abu Abbas ini adalah khalifah pertama, perintis pertama Bani Abbasiyah dalam memerintah agama Islam. Beliau mendapat gelar pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah. Kemudian yaitu Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Beliau meninggalkan Kufah menaruh daerah Anbar, sebuah kota yang dekat dengan pinggiran sungai Yufrat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian beliau meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau pada tahun 753 Masehi. Beliau saat itu berusia 33 tahun. Sebelum meninggal, beliau menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya setelah kepemimpinannya. Baik, selanjutnya pada masa ini kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136. Kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memimpin pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 755 Masehi. Selanjutnya yang dilakukan beliau pada tahun 762 yaitu beliau memindahkan kota Damaskus ke kota Baghdad, ke kota Hashimiyah. Kemudian beliau memindahkan kota tersebut ke kota Baghdad. Kemudian dia membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, dan membentuk kepolisian negara, dan mematuhi angkatan bersenjata, dan membentuk sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jawatan pos, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan.
Kemudian dilanjutkan kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Ja'far Harun ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama dilakukannya yaitu belusukan. Beliau melakukan kedatangan ke daerah-daerah kepada masyarakat untuk mendengar keluh kesah masyarakat terhadap masalah-masalah yang diterima olehnya. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan kebudayaan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sodako. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana dan prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Pada masa pemerintahan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu, kepengetahuan, dan kebudayaan. Yang terakhir yaitu dipimpin oleh Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang dilakukannya yaitu pertama, pertanian perkembangan pesat, kemudian kafilah-kafilah datang kembali secara ramai, kemudian lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi, Pamir, dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Kemudian menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Kemudian menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Kemudian pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendidik karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Kemudian wilayah Islam terus bertambah hingga saat ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari perkataan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.